Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar mengenai aktivitas Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinetnya. Bersama saya, Shena Damayana, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Pemerintah menjamin keamanan Natal tahun 2024. Polri telah mengerahkan pasukan gabungan untuk mengamankan jalannya ketertiban dan kedamaian proses misa Natal hingga tahun baru. Menteri Agama Nazaruddin Umar, Menko PMK Pratikno, Menko Polkam Budi Gunawan, Panglima TNI Agus Subianto, dan Kapolri Listio Sigit Prabowo serta PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi mendatangi Gereja Katedral Jakarta. Dalam kunjungannya, tokoh-tokoh tersebut memberikan ucapan selamat Natal kepada umat Kristiani dan berharap perayaan Natal tahun ini dapat berjalan dengan damai dan aman. Selamat Natal tahun 2024 dan selamat tahun baru tahun 2025. Dan pemerintah berkomitmen untuk menjamin bahwa penyelenggaraan ibadah Natal tahun ini dan libur tahun baru juga berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Pertama mengucapkan selamat Natal tahun 2024 dan kami juga mengucapkan selamat menjalankan misa suci Natal. Semoga di hari Natal tahun 2024 ini kita memperoleh anugerah kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Kedatangan para menteri serta tokoh lainnya disambut hangat oleh umat Katolik. Ignatius Kardinal Suharyo berterima kasih atas kunjungan para menteri dan PJ Gubernur Jakarta serta Panglima TNI, Kapolri ke Gereja Katedral. Umat Katolik, khususnya di Keuskupan Agung Jakarta, kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kunjungan Bapak-Bapak dari pemerintah pusat, TNI, Polri maupun pemerintah daerah. Kami merasa sangat gembira dan kita boleh bangga karena suasana seperti inilah yang selalu dilihat oleh saudara-saudara kita di luar negeri kita Indonesia yang sangat kita cintai ini. Pemerintah melalui TNI Polri menjamin keamanan dan ketertiban prosesi misa Natal hingga tahun baru. Kapolri Listio Sigit Prabowo mengaku telah mengerahkan pasukan gabungan untuk mengamankan jalannya ketertiban dan kedamaian prosesi Natal. Memerintahkan anggota untuk melakukan pengamanan mulai dari sterilisasi di awal sampai dengan memastikan bahwa seluruh SOP terkait dengan pengamanan berjalan dengan baik, sehingga tentunya jemaah yang ikut di dalam kegiatan ibadah semuanya merasa aman dan bisa sukacita, khidmat di dalam melaksanakan ibadah. Natal tahun ini dirayakan sukacita dengan tema Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem, yang membawa pesan kesetiaan dan kesediaan dalam mengikuti panggilan Tuhan. Dari Jakarta, Felicia Amelinda, Hafsah Safira, Trinugroho, TV One mengabarkan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bersama Forkopimda Jawa Barat meninjau malam perayaan misa Natal di sejumlah gereja di Kota Bandung, Jawa Barat. Bima Arya menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri yaitu Tito Karnavian untuk menghimbau seluruh kepala daerah agar seluruh rangkaian peringatan dan ibadah Natal berjalan aman, tertib, dan damai. Didampingi PJ Gubernur Jawa Barat Bayi Mahmudin, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus, dan Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Dadang Arif Abdurrahman, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meninjau malam misa Natal di sejumlah gereja di Kota Bandung pada Selasa malam.
Gereja pertama yang ditinjau yaitu Gereja Katedral di Jalan Merdeka Kota Bandung. Bima Arya menyapa para jemaat yang telah melaksanakan ibadah misa. Ia juga bertemu dengan Uskup Gereja Katedral Antonius Subianto Benjamin. Bima Arya menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengimbau seluruh kepala daerah agar seluruh rangkaian peringatan dan ibadah Natal berjalan aman, tertib, dan damai. Kementerian Dalam Negeri mengimbau kepada seluruh kepala daerah agar membersamai umat Kristiani hadir malam ini tidak saja untuk mengucapkan selamat Natal, tapi untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian peringatan dan ibadah berjalan dengan aman, tertib, dan damai. Dan kami mengapresiasi kerja keras dari seluruh kedua Prokopimda di seluruh Indonesia. Selain meninjau pelaksanaan malam misa Natal di sejumlah gereja, Bima Arya juga meninjau pos terpadu Lilin Lodaya 2024 untuk memastikan pengamanan libur Natal dan Tahun Baru di Kota Kembang berjalan tertib dan aman. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, sistem kontraflow atau melawan arus diberlakukan di ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan guna mengurangi kemacetan mengingat volume kendaraan yang cukup tinggi. Korlantas Polri dan Jasa Marga memberlakukan rekayasa arus lalu lintas dengan memberlakukan sistem melawan arus kendaraan atau kontraflow. Kontraflow dijalankan di ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Rabu pagi. Ini dilakukan guna mengurai kemacetan karena volume kendaraan di hari libur Natal cukup tinggi. Kontraflow dibuka satu jalur. Diberlakukan dari kilometer 47 hingga kilometer 65 arah Cikampek. Di hari libur Natal, mobilitas warga yang berkendara melalui jalur tol cukup tinggi. Meski telah diberlakukan kontraflow, namun kepadatan kendaraan masih terjadi, terutama di kilometer 55 arah pintu masuk rest area kilometer 57. Bila arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung, Cirebon, dan Jawa Tengah terus meningkat, petugas akan memperpanjang jarak kontraflow. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Agung Prasetyo yang akan melaporkan langsung dari ruas tol Jakarta Cikampek. Bagaimana situasi terkini di tol Jakarta Cikampek? Ya, terima kasih Sena, juga pemirsa, informasi terkini pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Saat ini kami mengabarkan di kilometer 69 yang mana kondisi arus lalu lintas pergerakan dari arah Jakarta ataupun dari arah Jabodetabek menuju ke arah Palimanan, tol Trans Jawa terpantau ramai dan lancar, dan tentunya kondisi pada sore hari ini berbeda jika dibandingkan pagi hingga siang tadi. Terlihat adanya lonjakan peningkatan volume kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Bandung, Cirebon, ataupun menuju ke arah Jawa Tengah. Di mana memang tadi pagi hingga siang hari tadi terjadi kepadatan di sejumlah titik di ruas tol Jakarta Cikampek, dengan seiringnya banyak para pemudik ataupun wisatawan yang baru melakukan perjalanan hari ini untuk memanfaatkan waktu libur panjang Natal dan Tahun Baru. Titik-titik kepadatan yang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek kami memantau di kilometer 47 yang merupakan
simpul pertemuan antara tol layang Mbz dengan tol Jakarta Cikampek bawah, sehingga ini pertemuan arus dan menyebabkan kepadatan. Selain itu juga kepadatan kami pantau di kilometer 55 jelang masuk pintu rest area di kilometer 57 karena banyaknya para pengendara yang akan masuk ke rest area 57 sehingga ada antrian yang mengular ke ruas tol Jakarta Cikampek, sehingga pihak kepolisian dan pihak pengelola rest area memberlakukan sistem buka tutup rest area untuk mengurai ataupun tidak memperparah kepadatan yang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek. Dan dapat kami informasikan juga memang untuk mengurai kepadatan ataupun kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek sejak pagi hingga siang hari tadi, pihak kepolisian dan jasa marga memberlakukan sistem satu arah, maksud kami sistem kontraflow, yang mana sistem kontraflow sendiri dibuka dari kilometer 47 Karawang Barat sampai kilometer 65 Dawan, yang mana untuk kontraflow sendiri memang ampuh untuk mengurai kepadatan yang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, sehingga memang pada saat ini arus kendaraan sudah normal kembali dan kontraflow juga sudah tidak diberlakukan. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di kilometer 69. Kembalikan ke Anda, Sena. Baik, terima kasih Agung Prasetyo. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, dalam perayaan Hari Natal, Gereja Katedral Jakarta hari ini menggelar pelaksanaan Misa Hari Raya Natal sebanyak 3 kali. Sejumlah kantong parkir juga telah disiapkan untuk mengantisipasi membludaknya jumlah jemaat. Hari ini Gereja Katedral menggelar Misa Natal sebanyak 3 kali, yakni pukul 8.30, pukul 11, dan 17.00. Sejak pukul 7 pagi, sejumlah umat sudah berdatangan untuk bersiap mengikuti misa pukul 8.30 yang dipimpin oleh Uskup Agung Kardinal Ignatius Suharyo. Gereja Katedral menyediakan kapasitas bagi 4.500 kursi bagi umat datang dengan tambahan kursi sebanyak 500 unit. Guna mengantisipasi kepadatan, Gereja Katedral juga menyediakan sejumlah kantong parkir seperti di Masjid Istiqlal, Lapangan Banteng, Kementerian Agama, dan kantor pos. Dan kami akan ajak Anda melihat suasana Natal di Gereja Katedral Jakarta. Sudah ada rekan Kristanti Yosefa di sana. Kristanti, silakan dengan laporan Anda. Ya baik Shena dan juga pemirsa, dalam rangka menyambut rangkaian ibadah Natal 2024, sejumlah persiapan terus dilakukan, salah satunya dari unsur pengamanan. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan juga hikmat bagi para jemaat yang akan melakukan ibadah Natal di gereja. Salah satunya adalah di Gereja Katedral Jakarta Pusat, di mana kalau boleh kami gambarkan suasana saat ini menjelang misa ketiga, sejumlah pengamanan ini sudah dilakukan bahkan sudah dari kemarin-kemarin sampai pada hari ini tanggal 25 Desember 2024. Dan untuk mengetahui seperti apa pemirsa pengamanan yang sudah dikerahkan oleh pihak kepolisian, sudah ada bersama kami Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore. Ya, baik Pak, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa, kepada kami seperti apa pengerahan keamanan yang dilakukan salah satunya di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Baik, pertama perlu kami sampaikan informasi bahwa sejak kemarin dan hari ini untuk wilayah Jakarta Pusat, pelaksanaan ibadah Natal di gereja-gereja itu tergelar di kemarin ada 86 gereja dan hari ini ada 123 gereja. Dan alhamdulillah hingga kemarin malam itu misa terakhir ada yang sampai dengan pukul 00.30 ya. Itu semua bisa berjalan aman dan hari ini kami menggelar pengamanan sebanyak 310 personil tergelar di wilayah Jakarta Pusat, di pengamanan gereja-gereja, termasuk khususnya di katedral ini sebanyak 86 personil sudah kami siagakan sejak operasi lilin ini berlangsung.
Untuk prosedur pengamanan sendiri memang jauh-jauh hari kami juga telah berkoordinasi dengan pihak Gereja Katedral. Kebetulan di sebelah saya ini ada Romohani untuk mengetahui jadwal kegiatan misa dan sebagainya, termasuk jumlah jamaah yang akan diperkirakan hadir. Seperti kemarin yang menjadi puncak itu mencapai 5.500 jamaah di katedral. Dan hari ini sudah berlangsung kurang lebih setiap misa itu hampir 2.000-3.000 jamaah yang hadir. Tentunya ini membawa beberapa kerawanan, termasuk juga kerawanan lalu lintas. Memang ruas jalan di katedral ini memang membutuhkan pengaturan-pengaturan terutama untuk parkir. Sehingga selain kerawanan lalu lintas juga secara SOP kami sehari itu 2-3 kali kami melaksanakan sterilisasi. Pagi hari sebelum dilaksanakan misa pertama, maka pihak kepolisian sudah melakukan sterilisasi, kemudian nanti siang atau sore nanti kami melaksanakan sterilisasi lagi menjelang untuk menyambut misa kedua ataupun yang ketiga sampai dengan kegiatan semuanya selesai dan jamaah telah meninggalkan katedral. Begitu, Mbak. Artinya juga berkoordinasi di dalam Forkopimda, Pak? Tentunya jauh-jauh hari dari wali kota, dari Dandim, semua kami juga sudah merapatkan, ya, membahas terkait dengan beberapa gereja-gereja yang perlu mendapatkan prioritas pengamanan karena memang jumlah jamaahnya besar. Selain itu juga kita tetap melaksanakan pengamanan untuk gereja-gereja yang mungkin jamaah tidak terlalu banyak, namun kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan Natal itu bisa berjalan aman dan lancar sehingga tetap kami memberikan pelayanan dan pengamanan bagi setiap gereja-gereja di wilayah Jakarta Pusat. Oke Pak, kalau kita bicara sedikit dari 2023 lalu dengan yang tahun ini, apakah mungkin ada konsep pengamanan yang berbeda, mungkin meninjau evaluasi dari tahun sebelumnya? Ya. Secara umum tidak terlalu berbeda, memang fokus pengamanan dari operasi lilin ini kami utama adalah pada pengamanan di gereja. Kemudian yang kedua adalah pengamanan di stasiun, karena di wilayah kami ada stasiun Gambir, ada stasiun Senen, dan yang ketiga adalah persiapan untuk pengamanan tahun baru di mana memang umumnya masyarakat Jakarta akan terpusat itu nanti di Bundaran HI. Sehingga pertokoan-pertokoan di kawasan Jakarta Pusat itu semuanya sudah kami lakukan patroli-patroli dan pengaturan-pengaturan. Nah, khusus untuk gereja ini memang yang terbaru ini kan sudah diresmikan ya oleh Bapak Presiden, kemarin ada terowongan silaturahim, ya tentunya kami juga itu menjadi sebuah objek wisata juga bagi wisata religi dan sebagainya, sehingga memang perubahannya tidak terlalu signifikan, namun pengamanan tetap kami siagakan penuh. Oke, baik Pak, terakhir mungkin himbauan bagi masyarakat yang akan melakukan ibadah hari ini, khususnya di Gereja Katedral, nanti sore ada ibadah pukul 5 sore seperti apa Pak? Ya, tentunya kami menghimbau kepada semua jamaah yang akan melaksanakan ibadah. Tentunya karena ini hari yang cukup padat, kami juga berharap bisa datang lebih awal supaya mengatur lalu lintasnya tidak bersamaan hadir pada jam yang sama. Tentunya butuh pengaturan yang lebih intens, kemudian juga tetap menjaga keamanan barang-barang, ya. Baik pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid memastikan kesiapan infrastruktur komunikasi dan digital selama libur Natal dan Tahun Baru di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelancaran komunikasi terutama di wilayah yang mengalami lonjakan aktivitas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meninjau langsung sarana dan prasarana telekomunikasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan layanan telekomunikasi seluler di bandara tersibuk di Indonesia ini berjalan dengan lancar saat libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Kami melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan
liburan Natal dan Tahun Baru, terkhusus yang terkait juga dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, diantaranya adalah memastikan bahwa layanan komunikasi seluler berjalan dengan baik, terutama di titik-titik yang memang padat seperti di Bandara Soekarno-Hatta, dan para dirjen yang hadir untuk terus memantau sampai tentu akhir dari Tahun Baru dan seterusnya untuk memastikan layanan seluler dan juga frekuensi ini aman untuk digunakan dan terjaga, tidak ada interferensi gitu ya, tidak ada gangguan terhadap frekuensi penerbangan. Mutia juga memantau kinerja saluran frekuensi penerbangan dan komunikasi melalui alat Spectrum Analyzer frekuensi dan mobil frekuensi. Mobil untuk memonitor terus frekuensi ini ada 10. Saat ini kita taruh di 10 kota besar, namun demikian karena sifatnya mobile, kalau ada lonjakan misalnya di pelabuhan tertentu, ini bisa kita geser gitu. Jadi seperti itu. Di saat yang bersamaan, operator seluler juga telah berkomitmen kepada Kementerian Komunikasi dan Digital, mereka menaikkan sampai 2 kali lipat dari kapasitasnya, serta menaruh BTS mobile di wilayah-wilayah pariwisata yang dianggap cukup ramai. Selama musim libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta mengalami lonjakan penumpang hingga 13%. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Digital terus memastikan semua layanan komunikasi tetap aman, meski terjadi peningkatan aktivitas. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji atau BPH Dhanil Anzar Simanjuntak melakukan kunjungan kerja ke Madinah, Arab Saudi. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk memulai rangkaian monitoring dan pertemuan dengan tim haji di Madinah, Jeddah, dan Mekah. Wakil BPH dan Dhanil Anzar juga akan menggelar pertemuan dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Salah satu poin pembahasan diantaranya tentang catering haji. Dan apa saja persiapan haji 2025 yang dilakukan pemerintah? Sudah bergabung bersama kami Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Bapak Dhanil Anzar Simanjuntak yang saat ini berada di Jeddah, Arab Saudi. Halo, selamat sore Pak. Apa saja agenda yang dilakukan selama berada di Arab Saudi? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ena. Beberapa hari ini saya melakukan monitoring terkait dengan persiapan haji 2025 atau 1446 Hijriah. Ada beberapa tim yang sedang bekerja di Madinah, di Makkah, dan juga di Jeddah terkait dengan persiapan penyediaan barang dan jasa, terutama terkait dengan catering, kemudian akomodasi, masyair di Mina nanti, kemudian beberapa fasilitas lainnya terkait dengan pelaksanaan teknis haji di 2025 nanti. Termasuk juga beberapa pertemuan dengan Kementerian Haji untuk terutama terkait dengan penjelasan status pengelolaan perhajian di Indonesia, karena ada beberapa kebijakan yang berubah terkait dengan pemerintahan baru, yaitu pemerintahan Presiden Prabowo, di mana ada pengelolaan haji yang dilembagakan tersendiri, terpisah dari Kementerian Agama mulai 2026 nanti, yaitu dengan keberadaannya Badan Penyelenggara Haji. Nah, tentu kan pemerintahan atau kerajaan Arab Saudi membutuhkan informasi yang benar dan valid terkait dengan tugas-tugas
badan penyelenggara haji ke depan dan status badan penyelenggara haji pada saat ini, terutama terkait dengan proses transisi. Jadi hari ini saya berencana akan bertemu dengan Kementerian Haji Arab Saudi untuk menjelaskan beberapa hal. Kemudian yang kedua, seperti komitmen yang sudah sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, bahwasannya beliau menginginkan perhajian ke depan itu bisa mengedepankan efisiensi, kemudian aman dan nyaman atau disingkat dengan eman. Nah, fokus Pak Prabowo adalah beliau ingin memastikan 3 kesuksesan perhajian Indonesia. Pertama, sukses secara ritual, artinya proses ritualnya berjalan dengan efisien, transparan, kemudian akuntabel, jauh dari praktek-praktik manipulatif dan sebagainya. Kemudian beliau ingin memastikan proses ritual haji juga aman dan nyaman. Kemudian kedua, Pak Prabowo juga berharap ke depan proses pengelolaan perhajian kita juga bisa sukses secara ekonomi, atau saya sering sebutnya sebagai sukses ekonominya, di mana ekosistem ekonomi haji harus mulai kita pikirkan, harus mulai kita hidupkan. Kemudian kedua, tentu sukses peradaban dan keadabannya. Kita ingin memastikan bahwasannya haji atau ibadah ritual haji itu punya efek sosial, artinya kesolehan pribadi itu berimplifikasi terhadap kesolehan sosial ke depan, terutama untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, jadi kehadiran saya di Arab Saudi itu tentu yang paling utama dan pertama ingin memastikan penyelenggaraan haji ke depan itu bisa berjalan dengan lancar, akuntabel, dan transparan. Kenapa? Karena saat ini kan badan penyelenggara haji masih dalam proses transisi. Artinya penyelenggaraan haji di 2025 atau 1446 itu masih sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian Agama. Sedangkan badan penyelenggara haji melakukan tugas-tugas dukungan, artinya mirroring terkait dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama melalui Dirjen Haji. Dan kita berharap tentu karena ini adalah terakhir kali Kementerian Agama menyelenggarakan perhajian sebelum kemudian diserahkan sepenuhnya ke badan penyelenggara haji, kita juga ingin memastikan tugas-tugas Kementerian Agama bisa berjalan sukses, kita dukung sepenuhnya, kita bantu sepenuhnya. Kira-kira begitu, Mas. Oke, Pak, dari permintaan Presiden Prabowo Subianto yang untuk penyelenggaraan haji ini aman dan nyaman, serta juga dari hasil monitoring Pak Dhanil di sana, ini kira-kira ada temuan apa saja, Pak? Apakah ada yang harus dievaluasi atau ada yang harus diperbaiki dari penyelenggaraan haji di tahun sebelumnya? Terus terang kan penyelenggaraan haji selama ini sudah berjalan dengan baik, apalagi kalau saya dengar dari beberapa masukan dan statement dari pemerintahan Arab Saudi, Indonesia salah satu penyelenggaraan hajinya atau penyelenggara hajinya itu bisa mengelola jamaahnya dengan baik. Nah, tentu ada kritik, tentu ada koreksi, itu tidak bisa kita nafikan. Nah, koreksi-koreksi itulah yang menjadi PR badan penyelenggara haji ke depan. Misalnya ya, terkait dengan akuntabilitas, terkait dengan transparansi, terkait dengan pelayanan dan sebagainya. Nah, itu menjadi concern. Itulah sebabnya kami banyak berdiskusi langsung, turun langsung ke lapangan terkait dengan hal-hal teknis tersebut. Namun tidak bisa dinafikan juga penyelenggaraan haji ini kan juga terkait langsung dengan kebijakan lokal pemerintah Arab Saudi, sehingga kita harus menyesuaikan diri dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintahan Arab Saudi. Nah, itulah yang kemudian harus ada pembicaraan-pembicaraan level tinggi. Dalam konteks hal ini kita membutuhkan pembicaraan antar menteri, antar kepala negara,
terkait dengan kebijakan-kebijakan perhajian yang dari Indonesia dan juga dari pemerintahan atau kerajaan Arab Saudi, dan itu yang sedang kita lakukan terus-menerus. Nah, perbaikan tentu itu yang diharapkan oleh Presiden Prabowo. Kemudian yang kedua, memang salah satu amanah penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah bagaimana kita bisa mulai menjajaki proses pembangunan Indonesian Village, kampung Indonesia, atau di mana kita memiliki sebutlah hotel yang khusus bisa melayani umat Islam atau jamaah haji dari Indonesia secara penuh, supaya kemudian punya dampak ekonomi secara langsung untuk ekonomi Indonesia, termasuk dari sisi catering dan sebagainya yang juga punya dampak ekonomi untuk ekonomi Indonesia. Baik, terima kasih Pak Dhanil langsung dari Arab Saudi. Selamat kembali bertugas ya Pak. Dan pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, Stasiun Kereta Cepat Karawang, Jawa Barat mulai resmi beroperasi. Hadirnya Stasiun Kereta Cepat Karawang dapat membantu mobilitas masyarakat dan juga mempermudah akses transportasi yang berdampak pada aktivitas ekonomi. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi serta Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo meresmikan Stasiun Kereta Cepat Karawang, Jawa Barat. AHY menyatakan hadirnya Stasiun Kereta Cepat Karawang dapat membantu mobilitas masyarakat dan juga mempermudah akses transportasi yang berdampak pada aktivitas ekonomi. Baru saja kami secara resmi membuka sekaligus menyatakan stasiun bus Karawang ini bisa dioperasionalkan, dan ini menjadi sebuah babak baru dalam perkereta-apian sekaligus khususnya kereta api cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung yang selama ini dari Halim berhenti di Padalarang atau di Tegaluar Bandung. Sekarang dengan adanya stasiun di Karawang ini diharapkan juga bisa menampung ribuan pengguna kereta api cepat dari dan ke Karawang, yang kita tahu Karawang merupakan salah satu kota yang memiliki potensi yang luar biasa secara ekonomi karena merupakan lokasi dari International Industrial Park yang juga bisa terus dikembangkan. Pada tahap awal, Stasiun Kereta Cepat Karawang akan melayani 20 jadwal kereta. Terdiri atas 10 keberangkatan dari Stasiun Halim dan 10 keberangkatan dari Stasiun Tegaluar atau Padalarang. Kehadiran Stasiun Kereta Cepat Karawang akan menciptakan efisiensi waktu tempuh dengan perjalanan Jakarta-Karawang yang hanya membutuhkan waktu hanya sekitar 15 menit saja. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melaksanakan rapat dengan seluruh kepala daerah di Jawa Barat di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Dalam rapat koordinasi ini dibahas 8 isu strategis untuk memperkuat ketahanan pangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi dengan 27 kepala daerah dan PJ Gubernur Jawa Barat di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam rapat koordinasi ini dibahas 8 isu strategis untuk memperkuat ketahanan pangan. Di antaranya tentang pembangunan infrastruktur irigasi, distribusi pupuk, serta ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan menjelang tahun 2025. Di samping itu, pemerintah pusat juga memastikan jika panen raya akan maju ke bulan Februari dan harga gabah kering panen atau GKP dan gabah kering giling GKG akan diusulkan naik menjadi Rp7.500. Mengenai ketersediaan pangan dan harga, karena ini Nataru, stok dan harga, stabilisasi harga. Yang keempat, ini maju, panen nanti akan maju, biasanya panen raya itu Maret, April, ini panen raya akan bergeser. Ya, karena kita ada pembenisasi dan lain-lain.
program maintenance yang berhasil kemarin waktu kemarau, maka ini bergeser. Di samping juga perubahan iklim. Nanti panen raya Februari Maret. Oleh karena itu ini harus bisa diserap. Bulog kita rapat tadi, ya dimonitor betul oleh kepala daerah, bupati atau dinas pertanian. Jangan sampai nanti Februari panen raya dan Maret petani gabahnya tidak terserap. Dengan adanya beberapa arahan tersebut, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut pemerintah pusat akan terus memonitoring serta melakukan evaluasi selama 3 bulan mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes diharapkan bisa berperan aktif dalam mensukseskan program ketahanan pangan nasional. Pernyataan ini disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, usai meluncurkan program Pemuda Pelopor Desa yang digelar di Desa Nagrak Utara, Sukabumi, Jawa Barat. Dengan berbaju adat Sunda, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, didampingi utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, meluncurkan program Pemuda Pelopor Desa yang digelar di Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Yandri Susanto menegaskan pentingnya desa-desa di Indonesia, termasuk Nagrak Utara di Sukabumi, untuk berperan aktif dalam mensukseskan program ketahanan pangan. Dana desa harus dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pemenuhan kebutuhan makan siang bergizi bagi masyarakat. Pihaknya juga telah menandatangani peraturan Menteri Desa yang mengatur penggunaan minimal 20% dana desa untuk program ketahanan pangan. Kita ingin semua desa termasuk di Kecamatan Nagrak di Sukabumi ini menyukseskan ketahanan pangan. Apalagi Permendesnya sudah kami tanda tangani. Sekurang-kurangnya dana desa itu 20% untuk ketahanan pangan. Dan para kepala desa bisa memaksimalkan badan usaha milik desa. Untuk apa? Untuk menyambut makan siang bergizi. Jadi kita harapkan nanti masing-masing desa tidak menjadi penonton dalam rangka makan siang bergizi, tapi dia menjadi pemain utama, menjadi penyuplai bahan baku. Apakah dari desa itu ada desa cabai, desa tomat, desa lele, desa ikan mas, atau desa ayam petelur, tergantung potensi di desa itu yang bisa dimaksimalkan. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berharap desa-desa di Indonesia tidak hanya jadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif bagi masyarakat luas. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Kustana, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah meninjau kawasan pesisir dan permukiman nelayan di Sumbawa, NTB. Kunjungan tersebut terkait dengan pembangunan kawasan pesisir serta meninjau permukiman nelayan dan rumah susun. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meninjau kawasan pesisir dan permukiman nelayan di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Fahri Hamzah juga meninjau kawasan Pantai Saliper Ate dan Pantai Jempol, Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas yang merupakan kawasan wisata dan permukiman nelayan setempat. Dalam kesempatan ini, Fahri Hamzah juga melihat langsung kawasan bantaran sungai di Jembatan Samota 1 yang merupakan lokasi penataan kawasan sungai dan pantai yang akan dibangun Januari 2025. Rumah khusus nelayan di Dusun Al-Bahri dan rumah susun di Unter Ketimis Sumbawa Besar juga tak luput dari kunjungan Wamen PKP. Kunjungan Fahri Hamzah ini untuk mengaplikasikan arahan Presiden Prabowo mengenai pembangunan 2 juta unit rumah untuk kawasan desa dan pesisir. Presiden minta kita bikin 1 juta rumah di kota, 1 juta di desa, 1 juta di pesisir. Pesisir dan desa ini digabung jadi 2 juta.
Karena itulah pesisir itu, karena dia adalah pinggir daripada negara, dia harus bersolek sekarang itu. Pesisir itu harus cantik. Bapak Presiden sebelum terpilih menjadi Menteri Pertahanan, dia kasih contoh di Muara Karang, beliau perbaiki pinggir pantai, rumahnya dibikin bagus, ya ada fasilitas bagi anak-anak, jadi rumah kumuh numpuk jadi lebih bagus. Kawasan Pantai Jempol direncanakan akan dilengkapi dengan fasilitas pejalan kaki sepanjang pesisir sejauh 3 km untuk mendukung aktivitas masyarakat lokal termasuk aktivitas bisnis. Selain itu, pembenahan sanitasi dan ketersediaan air bersih di kawasan permukiman sekitar pantai juga menjadi prioritas. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 28 miliar lebih untuk penataan kawasan tersebut. Fahri Hamzah meminta semua pemerintah di daerah di Pulau Sumbawa bergerak cepat mendukung program Presiden Prabowo ini. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Syah, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Saya, Shena Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.